Ada sebuah kereta yang penumpangnya telah terkurung di dalamnya selama 17 tahun. Bahkan makanan yang mereka makan hanyalah kecoa dan serangga. Bagaimana kisahnya? Inilah alur cerita Snowpiercer. Film bermula ketika sekelompok ilmuwan telah berhasil memecahkan masalah pemanasan global dengan suatu formula yang disebut CW7. Today, 79 countries will begin dispersing CW7 into the upper layers of the atmosphere. Menurut mereka, formula ini mampu mengembalikan cuaca yang ekstrim menjadi normal seperti semula. 79 negara di dunia telah menyebarkan formula ini. Dan formula CW7 tersebut dilepaskan ke atmosfer bumi. Tapi rupanya ini menjadi bumerang dan malah menciptakan zaman es baru pada tahun 2014. Hal itu menyebabkan kehidupan di bumi hampir punah. Sementara sisa manusia yang selamat dan juga makhluk hidup lainnya menaiki sebuah kereta api yang disebut Snowpiercer atau pemecah es. Kereta api ini berjalan mengelilingi dunia dan entah sampai kapan. 17 tahun kemudian, pada tahun 2031, di kereta tersebut, manusia terbagi menjadi dua kelas. Mereka yang miskin berada di gerbong ekor atau paling belakang. Tempat ini kumuh dan kotor. Mereka hanya memakan makanan berbentuk blok yang terbuat dari serangga. Sementara bagi yang kaya, mereka berada di kereta paling depan dengan makanan yang nikmat, kamar yang super nyaman, dan tersedia juga sebuah klub spa lengkap dengan penjaga keamanan yang kejam dan tak segan-segan bertindak keji terhadap kaum miskin jika memasukinya. Suatu hari, petugas keamanan itu menanyakan apakah ada di antara mereka yang mahir bermain biola. Kemudian, sepasang suami istri menyatakan bahwa mereka bisa bermain biola. Tetapi hanya satu orang yang dipilih, yaitu si suami. Sementara si istri ditinggalkan. Si suami meminta kepada petugas keamanan untuk membawa serta istrinya, karena dia lebih mahir dari dirinya dalam bermain biola. Si suami tidak mau pergi jika istrinya tidak ikut serta. Namun tiba-tiba, petugas keamanan tersebut malah memukul si istri. Si suami itu akhirnya dibawa oleh petugas keamanan menuju gerbong depan dengan meninggalkan si istri yang terluka akibat dihajar oleh petugas keamanannya. Sementara itu, seorang pria bernama Curtis dan kaum miskin lainnya sedang merencanakan penyerangan terhadap gerbong depan. Tetapi dia masih belum bisa melakukannya sekarang karena situasi dan kondisi yang belum menunjang. Di samping itu, juga dibutuhkan perencanaan yang matang. Curtis membujuk Timmy, putra dari Tanya, yaitu seorang kaum miskin, untuk menukar blok protein yang dimakannya, karena di dalamnya terdapat sebuah kertas yang berisi petunjuk. Curtis menukarnya dengan bola, yang akhirnya Timmy mau berikan. Tanya bertanya kepada Curtis, apakah ini sudah saatnya bagi mereka untuk menyerang? Tetapi Curtis menjawab, belum waktunya. Curtis memotong blok protein itu dan mengeluarkan secari kertas yang berisi sebuah nama, yaitu Namgung Minsu. Diketahui bahwa dia adalah ahli keamanan yang sedang dipenjara. Curtis mulai menyusun strategi. Dia membuat skema tentang kereta api tersebut, dari pangkal hingga ujung. Lalu dia menghitung jumlah penjaga keamanan yang harus dilewati untuk membebaskan Minsu. Ia berharap bahwa ia bisa diajak kerjasama setelah dibebaskan. Curtis berambisi menguasai ruang mesin dan meruntuhkan tirani Wilford. Wilford ini adalah pemimpin besar kereta tersebut. Curtis mengatakan kepada Gilliam, seharusnya dia yang memimpin kereta api itu. Sementara itu, Edgar berpendapat bahwa kelak Curtislah yang akan memimpin kereta api tersebut, mengingat usia Gilliam yang sudah sangat tua.
Curtis dengan rendah hati bilang bahwa dia bukanlah figur seorang pemimpin. Petugas keamanan datang kembali ke gerbong belakang. Mereka memilih dan mengumpulkan anak-anak lalu meminta mereka untuk mengikutinya dengan alasan pemeriksaan kesehatan, termasuk Timmy yang disembunyikan tanya ibunya di dalam roknya, dan juga Andy, putra dari Andrew. Mereka membawa paksa anak-anak ke gerbong depan, namun Andrew mencegahnya. Petugas keamanan pun langsung menangkap dan menyiksanya dengan mengeluarkan salah satu tangannya keluar kereta, di mana suhu udaranya sangat ekstrim dingin yang bisa menyebabkan pembekuan. Menteri Mason, salah satu pemimpin di kereta tersebut, masuk ke gerbong ekor dan menyatakan bahwa pembangkang seperti Andrew pantas mendapatkan hukuman dan tempat untuk orang-orang seperti Andrew akan tetap berada di bagian ekor dari kereta api. Sementara orang-orang seperti dirinya pantas untuk berada di gerbong paling depan yang elit dan elegan. Lalu para penjaga keamanan menarik kembali tangan Andrew dalam keadaan membeku tertutup es. Mereka memecahkannya menggunakan sebuah palu besar. Curtis mematangkan rencananya. Dia ingin supaya keadaan kelas bawah menjadi lebih baik dan tak diinjak-injak lagi. Gilliam menghampiri Andrew yang pingsan. Lalu dia menitipkan sebuah pesan kepada Wilford melalui Menteri Mason bahwa dia ingin bertemu empat mata dan bicara. Dia bersama Gilliam, Edgar, dan lainnya bertujuan untuk merampas mesin pengendali kereta api yang dikuasai oleh Wilford, pemimpin besar kereta api tersebut. Ketika pasukan gerbong ekor sedang mematangkan rencana penyerangan, tiba-tiba alarm berbunyi dan penjaga keamanan pun masuk untuk mengecek mereka. Gilliam dan Edgar bertanya kepada Curtis, apakah akan tetap menjalankan penyerangan itu sesuai rencana? Curtis langsung berlari dan menantang penjaga keamanan untuk menembaknya. Kemudian, diikuti oleh yang lainnya, pasukan ekor telah mengetahui bahwa senjata penjaga keamanan tidak berpeluru. Itu hanyalah gertakan saja. Kesempatan ini digunakan oleh pasukan ekor untuk menyerbu penjaga keamanan dan menghabisinya. Mereka terus memaksa masuk menuju gerbong depan. Gray berhasil merebut kunci lemari yang dipakai untuk menyimpan mayat. Kemudian, Edgar membukanya, di mana Minsu ditahan lalu membebaskannya. Minsu adalah pecandu kronole, sejenis zat adiktif yang bisa membuat mabuk. Ketika Minsu sadar, dia tampak kebingungan, lalu menyuruh Edgar untuk mengambil sebuah alat penerjemah karena Minsu tidak bisa berbahasa Inggris. Dia diberikan imbalan sebuah kronole setiap kali berhasil membuka pintu. Setelah negosiasi, akhirnya dia mau bergabung dan membantu pasukan ekor untuk maju ke gerbong depan. Sebelumnya, dia juga meminta supaya putrinya bernama Yona dibebaskan juga. Untuk sejenak, jendela kereta terbuka dan terlihatlah pemandangan di luar sana, di mana semua daratan masih tertutup es. Begitupun gedung-gedung dan seluruh bagiannya. Di gerbong lain, mereka bertemu Paul, seorang juru masak yang bertugas mengolah makanan yang disebut blok protein untuk kaum gerbong ekor. Betapa terkejutnya Curtis ketika dia melihat bahwa kecoa adalah bahan utamanya. Itu adalah makanan yang selama ini dia makan, dan juga kaum gerbong ekor lainnya. Curtis mendapatkan petunjuk lain dari blok protein yang terjatuh. Di situ tertulis water, yang mengindikasikan bahwa gerbong penyuplai air bisa saja dijadikan sebagai alat untuk pertukaran. Sementara itu, Curtis menguji kemampuan Yona dalam melihat sesuatu melalui pikirannya. Yona pun menggunakan kemampuannya itu untuk melihat apa yang ada di balik gerbong demi gerbong. Ketika pintu gerbong terbuka, mereka dihadang oleh penjaga keamanan bermasker yang bersenjatakan kapak yang dipimpin oleh Menteri Mason. Pertarungan pun terjadi dan berlangsung sengit. Menteri Mason mengatakan kepada pasukan Curtis, jika bukan karena Wilford, mereka semua sudah mati membeku di luar.
keadaan semakin kacau ketika kereta api memasuki terowongan yang sangat panjang dan membuat gerbong menjadi gelap. Pasukan keamanan melengkapi diri mereka dengan sinar inframerah, sehingga mereka masih bisa melihat di dalam gelap. Pasukan Curtis tak kehilangan akal. Mereka memanggil bocah bernama Chen untuk menyalakan api. Alhasil, gerbong pun menjadi terang berkat cahaya dari obor api yang dibawanya. Mereka pun kembali melawan Mason dan pasukannya. Mason tertancap pisau di kakinya. Namun, mereka terpaksa mundur setelah Edgar tertangkap oleh pasukan keamanan. Curtis dihadapkan oleh pilihan yang dilematis. Apakah dia harus menyelamatkan Edgar terlebih dahulu atau menangkap Mason dan membunuhnya? Namun pasukan keamanan terlebih dulu menikam Edgar dengan sangat keji. Curtis berhasil menyandra Mason dan meminta kepada semuanya untuk menghentikan pertarungan, lalu menjadikannya sebagai sandera tepat di saat kereta api keluar dari terowongan. Yona berhasil membunuh salah satu kepala keamanan. Hal ini membuat temannya marah. Sementara itu, Gilliam menghampiri mayat Edgar. Lalu dia menyuruh yang lainnya untuk membersihkan diri dari ceceran darah sisa pertarungan. Mason diikat dan dipaksa oleh Tanya untuk memberitahukan di mana mereka menyembunyikan anak-anak. Dia tidak mau mengaku. Kemudian, giliran Andrew yang menyiksa Mason. Karena diintimidasi, akhirnya Mason mau mengantarnya ke tempat Wilford dengan syarat bahwa dia dibiarkan tetap hidup. Curtis dan pasukannya berjalan ke gerbong depan yang dipandu oleh Mason. Mereka terkejut ketika memasuki gerbong di mana terdapat pepohonan yang subur. Menuju gerbong selanjutnya, terdapat akuarium raksasa menyerupai SeaWorld, bahkan terdapat restoran sushi di dalamnya. Pasukan Curtis selalu memakan apa saja yang ada di restoran itu, sesuatu yang tak pernah mereka jumpai selama hidupnya. Curtis membalas Mason untuk memakan blok protein kecoa yang dibawanya. Dengan sangat terpaksa, Mason memakannya. Mereka akhirnya sampai di gerbong yang dibuat seperti ruang kelas sekolah. Di sana, terlihat seorang guru sedang mendoktrin para muridnya. Ia mengatakan bahwa Wilford adalah penyelamat hidup mereka yang patut dipuja. Lalu sang guru menunjukkan nasib 7 orang yang membeku di luar sana karena berusaha untuk memberontak dan kabur. Tepat sebelum perayaan malam tahun baru ke-18, di mana masing-masing angka menandai sekali perjalanan kereta api itu mengelilingi dunia. Dan anak-anak serta gurunya itu begitu memuja Wilford. Pada sesi pembagian telur, guru tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menyerang pasukan Curtis. Dia menembak Andrew hingga tewas. Namun Gray berhasil membalas membunuhnya. Sementara itu, di gerbong ekor, pasukan penjaga keamanan menyerang dan membunuh pasukan gerbang ekor. Kemudian menangkap Gilliam dan menyiarkan langsung ke televisi saat mengeksekusinya. Sebagai gantinya, Curtis membunuh Mason. Pasukan Curtis terus maju, tetapi Franco berusaha menghalanginya dengan menyerang dan menyusul mereka. Tanya dan Gray terbunuh setelah melawan Franco. Namun akhirnya Franco berhasil dilumpuhkan oleh Curtis dan Minsu. Curtis menghampiri Tanya yang sekarat. Tanya hanya memintanya untuk menyelamatkan Timmy, putranya. My Timmy. We're gonna find him. I promise. Mereka pun terus maju ke depan melewati sebuah gerbong yang disulap menjadi diskotik. Bahkan ada gerbong khusus di mana para penumpangnya sedang menikmati kronole sampai teler. Mereka sampai di gerbong paling depan. Ketika di depan pintu kabin masinis di mana Wilford berada, Curtis menyuruh Minsu untuk membuka pintu tersebut. Namun, Minsu meminta kronole. Curtis kesal dengan tingkah pecandu itu. Kemudian mereka ribut dan berkelahi. Curtis menjelaskan, ketika awal dia masuk ke kereta api tersebut, para penghuni gerbong ekor hampir menjadi kanibal karena sangat minimnya pasokan makanan, dan dia hampir memakan Edgar ketika masih bayi.
Namun Gilliam menawarkan lengannya sebagai gantinya. Kondisi di gerbong ekor sangatlah tidak manusiawi. Tak ada makanan, air, dan karena itulah mereka menjadi seperti itu. Minsu menolak membuka pintu kabin masinis. Dia malah ingin membuka pintu keluar dan segera pergi dari kereta api tersebut. Dia mengenali sebuah lokasi di mana dulu ada bangkai pesawat yang jatuh. Namun, akibat tebalnya es, bangkai pesawat itu tidak terlihat. Ketika dia melihatnya lagi, bangkai pesawat itu terlihat lagi dari badan sampai ekornya. Hal ini menandakan bahwa es mulai mencair dan berkurang. Minsu kemudian mengumpulkan kronole dan berkata bahwa ini bisa dijadikan sebagai bahan peledak dan mampu meledakkan pintu itu untuk bisa keluar. Namun asisten Wilford, Cloud, muncul kemudian menyerang Minsu, lalu menyuruh Curtis untuk masuk atas undangan dari Wilford. Ketika Curtis berada di dalam kabin masinis, Wilford menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian, maka diperlukan suatu usaha untuk mengurangi populasi di dalam kereta api. Curtis kaget ketika Wilford mengatakan bahwa dulunya dia dan Gilliam bekerja sama. Namun Gilliam malah memilih untuk membela kaum gerbong ekor. Akibatnya, dia menerima hukuman dan ditempatkan di gerbong kumuh tersebut. Wilford kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh 74% dari penumpang di gerbong ekor dan menyisakan sekitar 18% untuk merayakan perjalanan kereta api yang ke-18 kalinya dalam mengelilingi dunia. Kemudian terdengar suara tembakan dari ujung telepon yang mengartikan bahwa pasukan Wilford telah membunuh 74% dari penumpang ekor. Minsu kemudian bertarung melawan Franco yang dikira sudah mati. Kemudian, penumpang dari gerbong depan sampai ke ruang mesin dan berusaha untuk membunuh Minso dan Yona. Wilford kemudian mengajak Curtis untuk bergabung dengannya. Dia mengajaknya ke sebuah ruangan yang menghipnotisnya. Dia menangis sejadi-jadinya. Wilford menawarkan posisinya sebagai pemimpin kereta api kepada Curtis. Kereta api itu membutuhkan pemimpin yang lebih muda. Bukan hanya sekedar memimpin kereta api itu, tapi juga memimpin dunia. Karena memang hanya di kereta api itulah umat manusia tersisa. Curtis sepertinya siap untuk menerima tawaran itu. Ketika Yona mengalahkan Cloud, dia pun bergegas masuk ke kabin masinis dan membuka penutup lantainya sambil memperlihatkan anak-anak dari gerbong ekor, termasuk Andy dan Timmy. Mereka dipaksa bekerja di ruang mesin layaknya budak. Melihat kondisi itu, Curtis sangat terkejut. Kemudian, dia menghajar Wilford dan langsung menyelamatkan Timmy dari ruang mesin. Namun dia harus kehilangan tangannya karena proses tersebut. Tiba-tiba, Timmy keluar dan seperti terhipnotis. Dia berjalan menuju kabin masinis dan berusaha untuk menghidupkan mesin yang sebelumnya mati. Yona menyalakan sumbu dari kronole dan meledakkannya, sementara Minsu berhasil membunuh Franco. Karena pintu ruang mesin tak bisa ditutup, Curtis dan Namgung menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Yona dan Timmy dari ledakan tersebut. Ledakan dahsyat itu menyebabkan longsoran salju yang membuat kereta api anjlok kemudian hancur tercerai-berai. Curtis dan Namgong tewas. Tak lama kemudian, Yona dan Timmy keluar dari kereta api tersebut lalu pergi meninggalkannya. Mereka melihat seekor beruang kutub di kejauhan. Hal ini menandakan bahwa masih adanya kehidupan di luar kereta api tersebut. Akhir cerita, ternyata secercah harapan masih ada. Perjuangan Curtis dan kawan-kawan tak sia-sia untuk meruntuhkan tirani Wilford. Meskipun harus banyak nyawa yang mati sia-sia, tetapi setidaknya masih ada regenerasi dari umat manusia, yaitu Yona dan Timmy. Itulah ending dari film Snowpiercer. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.